Hae-in yang sebelumnya pergi entah kemana akhirnya bertemu dengan Hyunwoo. Di tengah-tengah hujan, mereka pulang dengan sepeda berboncengan. Mereka meneduh di bawah pohon yang besar. Disitulah Hae-in menceritakan mengapa ia datang ke Yongduri. Ia merasa kesal dan tidak terima jika ayah mertuanya kalah pemilu hanya karena lawannya memberi daging babi dan sup nasi. Oleh karena itu, ia membuat pesta untuk seluruh warga desa dengan makan daging sapi dan lobster yang berkualitas. Keluarga Hyunwoo mencari keberadaan Hae-in karena kekhawatirannya. Setelah mengetahui bahwa Hae-in bersama Hyunwoo, mereka sangat lega. Hae-in merasa terharu dengan kepedulian keluarga Hyunwoo kepada dirinya, karena sebelumnya ia tidak pernah merasakan diperlakukan seperti ini oleh keluarganya. So-chol memberitahu ibunya bahwa ia merasa tercengang karena Hae-in mengunjungi mertuanya di desa Yongduri. So-chol mengetahui hal tersebut karena warga desa merekam dan mengunggah video Hae-in ke sosial media. Bahkan sudah ditonton sampai 300.000 lebih. Ibunya merasa kesal karena Hae-in tidak pernah memberi kejutan ulang tahun sama sekali kepada dirinya. Namun, ia bisa memberi kejutan kepada mertuanya. Mereka juga terkejut Hae-in bisa memakan sebegitu banyak makanan tidak seperti biasanya. Ternyata di desa Yongduri, Hae-in disambut dengan baik dan diberikan makanan khas mereka begitu banyak. Ibu Hyunwoo memberitahu keluarganya untuk tidak membahas perceraian di depan Hae-in. Namun sayangnya, ayah Hyunwoo telah memberitahukan masalah ini kepada temannya Yeonsong, yang dia anggap sebagai penasehat pernikahan. Kini mereka takut jika Yeonsong akan menceritakan hal ini kepada warga desa. Karena kekhawatirannya, ayah Hyunwoo langsung menemui Yeonsong dan memintanya untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang apa yang terjadi kepada anaknya. Namun ternyata, ia telah memberitahu ibunya tentang Hyunwoo yang hendak bercerai. Walaupun ibu Yeonsong mengalami demensia, ayah Hyunwoo tetap khawatir jika hal itu keluar dari mulutnya. Suasana terlihat canggung ketika Hyunwoo sedang membantu mengeringkan rambut Hae-in. Saat Hyunwoo mengetahui tangan dan lutut Hae-in terluka, dengan perhatian Hyunwoo langsung menempelkan plester. Dengan lembut dan hati-hati, Hyunwoo mengobati tangan Hae-in. Tiba-tiba, Hae-in kesal ketika melihat garis tangannya terasa pendek. Ia merasa garis tangannya pendek karena sekarang dirinya sedang sakit parah. Hyunwoo agak kesal dengan perkataan Hae-in dan sedikit membentak bahwa Hae-in tak sakit parah serta akan segera sembuh berkat pusat kanker terbaik di Eropa. Lantas, Hae-in langsung menawari Hyunwoo untuk ikut dengannya menemani dirinya pada masa pengobatan. Hyunwoo berjanji ia akan menemani Hae-in pada masa pengobatannya. Hyunwoo pergi meninggalkan Hae-in. Ia merasa tak waras karena tiba-tiba ia akan mencium Hae-in. Hyunwoo tak berani pulang dan malah mengobrol dengan kakaknya di luar. Hae-in bertanya-tanya mengapa Hyunwoo begitu lama. Hingga akhirnya ia bertanya dengan mengirimkan pesan kepada Hyunwoo di mana ia berada. Namun Hyunwoo menyuruhnya untuk tidur lebih dahulu. Hal ini membuat Hae-in kesal karena ia berpikir Hyunwoo kabur karena Hyunwoo takut kepadanya. Hae-in diam-diam keluar dan mendengar percakapan Hyunwoo. Ia merasa kecewa setelah mendengar percakapan mereka. Hyunwoo merasa canggung jika balik ke kamarnya. Di sisi lain, Hyunwoo merasa bimbang dengan perasaannya kepada Hae-in. Kali ini, ia tidak bisa mengabaikan Hae-in seperti yang biasanya ia lakukan. Hae-in yang kembali ke kamar dengan perasaan kecewa, meyakinkan dirinya bahwa ia dan Hyunwoo tak perlu tidur bersama. Hal ini membawa kilas balik 2 tahun yang lalu saat Hae-in dinyatakan keguguran. Ia memerintahkan bawahannya untuk mengosongkan kamar bayinya. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka, sehingga hubungan mereka semakin renggang. Hyunwoo meminta ART-nya untuk membawa barang-barangnya ke kamar bayi itu dan berniat untuk tidur di kamar tersebut. Hyunwoo menangis tak bisa menahan air matanya karena kejadian ini. Hae-in juga merasakan hal yang sama dengan Hyunwoo saat itu. Kenangan pahit tersebut membuat Hae-in tidak bisa tidur semalaman. Terlihat keluarga Hyunwoo mengantarkan putranya dan Hae-in ketika mereka hendak pulang. Tiba-tiba secara tak terduga, Ibu Yeonsong membicarakan tentang perceraian. Ayah Hyunwoo langsung melerai dan mengatakan bahwa Ibu Yeonsong sedang tidak waras, sehingga bicaranya melantur. Melihat tatapan Hae-in kepada Hyunwoo, membuat kakak perempuannya merasa khawatir. Ia tak mengerti mengapa hubungan mereka tak baik, padahal dulunya mereka saling mencintai. 4 tahun yang lalu, kakak perempuan Hyunwoo, Baek Mi-son, mengira Hae-in dari keluarga yang miskin. Ketika pertemuan itu terjadi, Mi-son menyombongkan keluarganya bahwa mereka berasal dari keluarga yang terpandang. Ia memberikan sejumlah uang kepada Hae-in dan menyuruhnya untuk menjauhi adiknya.
Hyunwoo tiba-tiba datang dan memarahi kakak perempuannya. Kakaknya beralasan bahwa Hyunwoo harus memutuskan Hae-in karena dia bukan tipe Hyunwoo. 지금 사랑하는 사람은 홍혜인 씨 하나야. Hae-in masih bersikap dingin dan kesal kepada Hyunwoo karena kejadian semalam. Tiba-tiba Eun-sung datang dan memberikan payungnya dan masuk ke dalam rumah bersama. Hal itu membuat Hyunwoo cemburu. Saat di dalam rumah, Hyunwoo langsung menanyakan mengapa Eun-sung berada di rumahnya. Eun-sung menjawab bahwa ibu Hae-in menawarinya untuk tinggal di wisma tamu rumah yang terhubung satu sama lain dengan rumah keluarga Queens. Jadi Eun-sung akan tinggal bersama keluarga Queens. Eun-sung mengetahui hubungan Hae-in dan Hyunwoo tidak baik dari Grace, asisten keluarga Queens. Eun-sung tak terkejut saat ia mengetahui Hae-in dan Hyunwoo tidur terpisah. Eun-sung seperti memiliki niat buruk untuk memperkeruh hubungan mereka dan menginginkan Hyunwoo terusir dari rumah tersebut. Eun-sung menganggap Hyunwoo bisa menghalangi rencananya, apalagi Hyunwoo sangat dipercaya oleh kakek Hae-in. Karena hal ini, Hyunwoo sangat cemas dengan kedatangan Eun-sung ke rumah keluarga Queens. 뭐 어쩌자는 거냐고. Terlihat Hae-in, ibu dan adiknya sedang menemani Eun-sung runtuh rumah tersebut. Di tengah-tengah itu terjadi keributan kecil antara Hae-in dan ibunya. Karena hal itu, Seo-chol meminta maaf kepada Eun-sung mewakili ibunya dan Hae-in atas keributan tadi. Seo-chol juga menceritakan kepada Eun-sung bahwa Hae-in memiliki temperamen yang buruk. Ia merasa menanggung beban dan tanggung jawab yang berat karena Hae-in. Ketika ibunya mengetahui dirinya dan Hae-in bertengkar hebat, ibunya memberikan sebuah jimat. Ia mengatakan dengan jimat itu ia bisa menaklukkan Hae-in, serta bisa melebarkan sayap dan terbang melampaui Hae-in. Eun-sung hanya tersenyum. Melihat ini, Seo-chol juga mengatakan bahwa ia tak percaya tahayul. Namun ibunya selalu menanyakannya apakah ia masih menyimpan jimat tersebut. Hae-in kembali berkonsultasi dengan dokternya. Dokter itu mengatakan bahwa pengobatan yang diusulkan oleh laboratorium Jerman menggunakan sel CAR-T, di mana pengobatannya mengekstrak sel imun dari darah dan mengubahnya menjadi sel CAR-T yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan sel tumor dan disuntikan kembali ke dalam tubuh. Pengobatan ini terbukti efektif pada penderita leukemia, namun belum terbukti pada penderita tumor otak. Dokter menyarankan agar Hae-in tidak terlalu berharap jika ia akan sembuh total. Seo-chol mempresentasikan rencana bisnisnya kepada kakeknya Ketua Hong, di mana resort tersebut akan menjadi istana kerajaan Queens. Namun untuk membangun resort tersebut, nilainya sangat tinggi, yaitu 1 triliun won. Seo-chol meyakinkan kakeknya bahwa Eun-sung akan berinvestasi kepadanya dan ia hanya perlu menyediakan lokasi resort tersebut. Ayah Seo-chol juga meyakinkan bahwa dana Eun-sung dari uang minyak Timur Tengah dapat diandalkan. Namun Hyunwoo menyarankan untuk menguji lokasi sesuai studi kelayakan yang biasa dilakukan. Hal ini mengantisipasi terjadinya resiko jika terjadi kegagalan dalam bisnis. Karena alasan yang diberikan Hyunwoo, Ketua Hong meminta Seo-chol untuk menuju risiko tersebut. Di adegan lain, Hyunwoo ditelepon oleh seseorang lelaki paruh baya. Dari percakapan itu, mereka mendapatkan sebuah rekaman dari kamera dashboard. Namun rekaman itu sudah hilang. Hyunwoo langsung membawa memory card tersebut ke bagian digital forensik untuk memulihkannya. Entah apa isi rekaman tersebut, yang pasti menurutnya itu adalah rekaman yang penting. Terlihat Sul-hye dan Bom-ja berada di dapur. Tiba-tiba Sul-hye melempar palu daging ke CCTV dan memberi pelajaran kepada Bom-ja. Sul-hye merasa ia sudah tidak sabar dengan sikapnya selama 20 tahun. Diketahui sebelumnya mereka sempat beradu mulut dan Bom-ja mengajak Sul-hye atas status dirinya di keluarga Queens. Dengan berani, Sul-hye langsung memukul Bom-ja. Bom-ja melaporkan hal ini kepada ayahnya Ketua Hong. Namun sayangnya, ayahnya tidak percaya dengan perkataan Bom-ja dan lebih percaya dengan Sul-hye. Atas kejadian ini, Bom-ja mulai mencurigai Sul-hye. Ia mendatangi detektif dan meminta detektif tersebut untuk mencari latar belakang Sul-hye. Saat Hae-in ingin bertemu dengan tim Hersina, tiba-tiba penyakitnya mulai kambuh. Ia merasa berada di tempat yang bersalju. Ia mulai merasa kedinginan dan bingung. Untungnya ia cepat sadar. Eun-sung yang mengetahui Hae-in sedang kurang sehat, ia memapah Hae-in menuju lift. Saat lift terbuka, Hyunwoo cemburu melihat kedekatan mereka. Hyunwoo menanyakan keadaan Hae-in, namun Hae-in menyuruhnya untuk tidak menghiraukannya. Saat bertemu dengan tim Hersina, Hae-in terlihat sehat kembali dan melanjutkan uji kelayakan bisnisnya.
Dokter memberitahu Hein bahwa jumlah sel darah putihnya terlalu rendah. Dokter tersebut menganjurkan untuk menunda perjalanan pengobatannya ke Jerman. Dengan kondisi Hein yang sekarang, laboratorium di Jerman akan menolak untuk melakukan pengobatan karena mereka perlu mengekstrak sel Hein dan mengubahnya ke sel imun. Hein merasa tersinggung dengan ucapan dokter itu dan tak terima karena ia tidak punya waktu untuk menunggu lagi. Hein lantas keluar, namun dokter itu mencoba memberi pengertian. Di tengah pembicaraan, tanpa sengaja Bomja mendengar itu. Diketahui Bomja ke rumah sakit untuk memasang gips di tangannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Bomja merasa khawatir dengan Hein. Bomja menenangkan Hein bahwa temannya memiliki tumor otak. Kini temannya baik-baik saja dan sehat. Bomja juga memeluk Hein dan mengatakan bahwa keluarganya memiliki banyak uang dan ia yakin Hein pasti akan segera sembuh. Hein lantas meminta bibinya untuk merahasiakan penyakitnya dari keluarganya. Saat Bomja mengetahui temannya yang terkena tumor otak itu meninggal, Bomja hanya bisa menangis. Di adegan lainnya, terlihat Grace, Eun-sung, dan Ketua Hong sedang melihat koleksi-koleksi dari Ketua. Saat Eun-sung mengetahui bahwa tokoh favorit Ketua Hong adalah Napoleon, ia memberitahu bahwa dirinya memiliki lukisan Napoleon karya Jack Louis David dan menawari Ketua Hong apakah boleh memberi lukisan tersebut sebagai hadiah untuknya. Ketua Hong lantas menerimanya dengan gembira. Hein mengabaikan saran dokter. Ia tetap nekat pergi ke Jerman. Hein memutuskan untuk pergi sendiri tanpa ditemani Hyunwoo. Bomja langsung memberitahukan hal ini kepada Hyunwoo. Lalu Hyunwoo berusaha untuk menghubungi Hein. Namun sayangnya ia tak bisa menghubungi Hein karena HP Hein telah dimatikan. Saat tengah malam, Hyunwoo menikmati suasana dengan sahabatnya di tepi pantai. Ia berusaha untuk terlihat baik-baik saja, namun dalam hati ia benar-benar sangat gundah dan khawatir. Pikirannya terus dipenuhi dengan Hein. Di sisi lain terlihat Hein mulai melakukan pengujian dalam pengobatannya. Sementara itu terlihat Hyunwoo membuka video wawancara Hein terkait hubungan pernikahan mereka. Ia melepas rindu dengan menonton video tersebut. Dalam video itu Hein mengungkapkan bahwa ia ingin melakukan perjalanan bulan madu dan hal-hal romantis dengan suaminya. Hyunwoo tampak berkaca-kaca saat melihat video itu. Hyunwoo kemudian memutuskan untuk menyusul Hein ke Jerman. Tampaknya pengujian penelitian sel imun untuk pengobatan Hein memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi berdasarkan hasil tes darah Hein, hal tersebut akan sulit untuk dilakukan. Dokter memintanya untuk menunggu sampai kondisi Hein membaik. Hein lalu mendatangi tempat bernama Sanssouci. Lokasi itu dipercaya sebagai tempat tanpa kecemasan. Secara mengejutkan dengan romantis, Hyunwoo datang ke tempat itu. Ia dengan manis menggantikan sepatu Hein karena ia melihatnya tak menggunakan hak tinggi yang Hein pakai. Hyunwoo ke tempat itu karena ia mengetahui Hein menyukai nama tersebut karena namanya yang unik. Hyunwoo mengungkapkan perasaannya. Setelah Hyunwoo resmi menikah dengan Hein, ia sering menangis dalam kondisi apapun. Padahal ketika Hyunwoo melamarnya, Hein berjanji tak akan membuat Hyunwoo menangis. Namun dalam kondisi apapun, Hyunwoo memastikan bahwa dirinya akan selalu berada di sisi Hein, baik suka maupun duka. Hein pun menjawab bahwa dirinya tak pernah melarang Hyunwoo untuk selalu di sisinya. Ia pikir tempat yang ia datangi sekarang akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya dalam pikirannya. Namun dia keliru, karena satu-satunya harapan Hein adalah bisa pulang dan bisa bersama Hyunwoo selamanya. Mereka lalu berpelukan erat, lalu saling memberikan momen romantis satu sama lain. Begitulah akhir cerita dari episode 5. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.